Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama aku di channelnya Yoyo Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Alhamdulillah bisa kembali share lagi kegiatan aku hari ini. Seperti biasa, kegiatan aku sehari-hari di warung ya, atau di toko sembako. Melayani pembeli, melayani sales, bersih-bersih, rapi-rapihin barang, display-display barang, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang biasa dilakukan di toko sembako. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Siapa tahu ada hal-hal yang aku sampaikan yang ternyata sesuatu yang penting untuk diketahui oleh kalian semua ya teman-teman. Tentunya aku berharap agar semua video yang aku upload ini dapat bermanfaat, dapat menginspirasi serta memotivasi kalian semua dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai pemilik toko sembako, atau bagi kalian yang belum memiliki toko sembako dan bercita-cita untuk membuat atau memiliki toko sembako. Semoga bermanfaat ya videonya. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan ngebahas tentang ciri-ciri toko sembako atau warung sembako yang sudah berkembang. Sesuai dengan yang aku alami dari mulai pertama kali aku buka toko sembako sampai dengan saat ini, ada beberapa ciri-ciri yang aku lihat dan aku rasakan ketika toko aku mulai berkembang. Ciri-ciri yang pertama yang aku rasakan adalah aktivitas di toko yang mulai padat. Jadi begini ya teman-teman, ketika pertama kali aku buka toko dengan modal seadanya. Jadi di waktu pertama kali buka toko itu kan aku iseng-iseng ya sambil jagain toko, sambil aku jual kopi seduh dan mie rebus juga. Nah, ketika aku mulai merasakan aktivitas di toko itu mulai padat, nah pada saat itulah aku mulai tidak sempat lagi untuk menjual kopi seduh dan mie rebus. Bukannya tidak mau ya, tapi karena aktivitas di toko sangat padat sehingga aku merasa tidak punya waktu lagi atau tidak sempat lagi untuk mengerjakan membuat kopi seduh dan mie rebus itu. Lalu ciri-ciri yang kedua adalah selalu kekurangan stok barang. Biasanya kan kalau kita belanja misalkan ke agen atau misalkan dari sales, kita kan belanja itu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan omset yang sudah kita ketahui. Sebagai contoh misalkan ya, kita berbelanja air mineral kemasan 600 ml misalkan ya, satu karton itu untuk kebutuhan seminggu misalkan nih ya contoh. Nah ketika toko kita sudah mulai berkembang, maka air mineral yang satu karton itu tidak cukup untuk seminggu. Misalkan baru 4 atau 5 hari udah habis. Nah itu artinya bahwa omset kita sudah bertambah dan toko kita mulai berkembang. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah mulai berdatangannya pelanggan-pelanggan baru. Jadi jika selama ini kita punya pelanggan yang deket-deket rumah kita aja, nah ketika toko mulai berkembang, itu terlihat dari berdatangannya orang-orang yang di luar dari lingkungan kita berbelanja ke toko kita. Seperti itu teman-teman. Lalu ciri yang keempat adalah barang-barang di toko semakin lengkap. Ini udah otomatis ya teman-teman. Ketika pengunjung kita mulai bertambah dari jauh berdatangan, maka kita akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seputar barang-barang yang mereka butuhkan. Nah, biasanya barang-barang yang mereka butuhkan itu langsung aku catat, dan nanti ketika aku berbelanja, aku akan berusaha untuk menyediakan barang-barang yang ditanyakan oleh pelanggan baru. Nah, dengan begitu barang-barang dagangan di toko kita akan semakin lengkap. Dan yang terakhir nomor 5 adalah barang dagangan kita semakin penuh. Ketika aktivitas kita di toko semakin padat karena banyaknya pengunjung, banyaknya pelanggan baru yang menanyakan jenis barang tertentu, kemudian kita juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan menyediakan barang-barang yang mereka tanyakan itu, maka toko kita akan semakin penuh ya teman-teman. Toko kita semakin penuh, omset kita semakin meningkat, pelanggan kita semakin bertambah banyak.
maka keuntungan yang kita dapatkan dari setiap transaksi akan semakin meningkat. Nah, dari keuntungan yang kita dapatkan itu akan menjadi suntikan modal untuk kita meningkatkan jumlah barang, yang otomatis semakin banyak barang yang kita jual dan semakin banyak pelanggan yang datang ke toko kita, maka keuntungan kita akan semakin berlipat setiap waktunya. Nah, kemajuan-kemajuan yang kita alami ini akan meningkatkan perputaran modal kita, yang bila semakin cepat berputar modal kita, maka semakin banyak keuntungan-keuntungan yang kita peroleh dari setiap transaksi yang terjadi di toko kita. Nah, bila kita bisa mempertahankan kondisi perputaran uang seperti ini, maka kita akan sampai pada kondisi di mana kita mengalami financial freedom atau kebebasan finansial, yaitu sebuah kondisi di mana kita sedang berada di dalam fase memiliki tabungan yang cukup, memiliki investasi, dan memiliki sejumlah uang yang cukup untuk biaya hidup kita. Seperti itu ya teman-teman. Semoga penjelasan aku ini bisa dimengerti, mudah dipahami, dan semoga kita semua bisa mendapatkan situasi seperti yang aku sebutkan tadi, yaitu financial freedom. Nah, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.